Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Priscilla Oktania dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan mereview sedikit materi Al-Quran dan Hadis, dan saya akan memilih satu topik, yaitu tentang nuzul Quran dan asbabun nuzul. Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan di dunia untuk meraih kehidupan di akhirat. Al-Quran diperingati pada tanggal 17 Ramadan atau yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah suatu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau bertahap. Jadi sebab turunnya Al-Quran itu terjadi karena ada suatu peristiwa atau permasalahan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Proses turunnya Al-Quran tidak langsung turun menjadi mushaf Al-Quran seperti yang kita pegang saat ini, yaitu mushaf Utsmani. Penulisan mushaf dilakukan secara khusus, baik dalam sesi penulisan maupun bentuk-bentuk yang digunakan. Dalam pengertian 17 Ramadan, Al-Quran bukan berarti turun secara langsung dari juz 1 sampai juz 30, tidak. Melainkan Al-Quran itu turun karena satu persatu sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Al-Quran ditulis secara terpisah-pisah, ada yang ditulis di pelepah kurma, di batu-batu, dan juga lain-lain. Kenapa tanggal 17 Ramadan? Ya, karena itu juga ada sebuah riwayat Al-Quran turun secara sempurna. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam menafsirkan Al-Quran, kita harus mengetahui asbabun nuzul, harus menggunakan asbabun nuzul. Kenapa haram hukumnya jika ingin menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui asbabun nuzulnya? Mengapa demikian? Karena dalam konteks Al-Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran, salah satu syaratnya untuk menafsirkan Al-Quran, kita harus mengetahui asbabun nuzul. Selain dari konteks-konteks ilmu agama yang lain, contohnya ilmu-ilmu yang harus kita pahami seperti ilmu tafsir, ilmu takwil, balaghah, badi, bayan, asbabun nuzul, ilmu nasik dan ketika salah satu ilmu itu tidak dikuasai oleh penafsir Al-Quran, maka penafsiran tersebut akan keluar dari ranah memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi, jika kita tidak tahu asbabun nuzulnya, maka otomatis penafsiran Al-Quran itu akan mengalami kesalahan. Selanjutnya, saya beralih pada poin kedua. Jadi, dalam pembelajaran ini saya ingin mendapatkan nilai A. Mengapa demikian? Alasan saya karena selama pembelajaran yang dilakukan daring ini, saya mengikuti pembelajaran secara baik. Mungkin ada sedikit kendala terhadap sinyal, ya mungkin itu saya harap bisa dimaklumi. Tetapi dalam pembelajaran ini, khususnya selama 1 semester ini, saya mengikuti pembelajaran dengan semaksimal mungkin sebisa saya, dan saya berusaha memahami apa yang telah dipelajari dalam materi tersebut. Dan saya sudah mengerjakan tugas dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengajar saya dan membimbing saya selama 1 semester ini. Dan saya memohon maaf pada Bapak dosen, mungkin dalam mengikuti pembelajaran Bapak selama ini saya memiliki kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf, dan mungkin dalam pembuatan video ini jauh dari kata sempurna, dan saya harap Bapak bisa mentoleransi atas pembuatan video saya ini. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.